Anda masih di Breaking News TV One, pemirsa. Setelah sebelumnya persidangan pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Baradae, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf dengan saksi Putri Chandrawati hari ini sempat dilakukan secara tertutup lantaran memasuki konten pelecehan seksual. Saat ini persidangan sedang diskors, artinya persidangan nanti akan dilanjutkan kembali dan kita akan terhubung langsung dengan rekan Gina Vita yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Vita, informasi dari Anda silakan. Iya, Ana, ini sidang tengah diskors, nanti akan dilanjutkan sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Tadi meskipun sidang ini digelar secara tertutup karena yang didalami oleh majelis hakim ini berkaitan ada atau tidaknya dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati dalam konstruksi kasus ini. Tadi sebelum saya live, Ana, sekitar 5 menit yang lalu, saya sempat wawancara dengan salah satu kuasa hukum dari Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo. Saya menanyakan, karena begini, kalau kita bicara soal konteks pelecehan seksual ini kan ada dua narasi yang kemudian mengemuka di publik ya. Ini berkaitan ada dugaan pelecehan seksual di tanggal 4 Juli 2022, ada adegan bopong-membopong yang ketika itu dilakukan oleh Brigadir Yosua dan juga ada Richard Eliezer di sana terhadap Putri Chandrawati. Hanya ada keinginan. Atau narasi yang kedua yang kemudian mengemuka ke publik ini adalah soal tanggal 7 Juli 2022, satu hari sebelum Yosua ini tewas ditembak. Nah, di tanggal 7 Juli 2022 ini kemudian yang disampaikan oleh Ferdi Sambo di persidangan. Di situ Ferdi Sambo mengatakan bahwa tanggal 7 Juli disinilah diduga Brigadir Yosua melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati ketika berada di Magelang dan kemudian Putri Chandrawati ini menelepon Ferdi Sambo sambil menangis. Nah, tadi pihak kuasa hukum dari Putri Chandrawati mengatakan bahwa ya betul memang ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh Yosua terhadap Putri Chandrawati di tanggal 7 Juli. Ini indikatornya dari mana? Saya sempat tanyakan itu kepada pihak kuasa hukum. Pihak kuasa hukum Putri Chandrawati mengatakan bahwa indikatornya dari hasil psikolog forensik di mana ada trauma yang kemudian dialami oleh Putri Chandrawati pasca kejadian tersebut. Tapi saya menanyakan bagaimana kemudian memastikan bahwa trauma yang kemudian dialami oleh Putri Chandrawati ini karena kasus pelecehan seksualnya atau ada faktor lain di luar itu. Nah, tadi tidak dijawab secara detail. Saya langsung bertanya ada siapa saja di sana. Nah, kemudian tadi pihak kuasa hukum dari Putri Chandrawati mengatakan bahwa ada pihak dari Kuat Ma'ruf dan lain sebagainya setelah kejadian itu. Nah, saya akan coba langsung tanyakan kepada pihak kuasa hukum Kuat Ma'ruf, ada Bang Irwan Irawan. Selamat sore, Bang Irwan. Selamat sore. Bang, yang harus saya tanyakan pertama kali dulu, saya ingin konfirmasi, betulkah Kuat Ma'ruf ini ada di lokasi pasca kejadian kekerasan seksual itu terjadi? Betul nggak sih? Ya betul, Kuat Ma'ruf ini ada di lokasi karena dia melihat ini saudara Joshua turun dari tangga. Yang pertama kali melihat, kemudian dia lihat mengendap-mengendap, kemudian dia mempertegas ada kejadian apa di atas. Makanya dia masuk meminta Susi melihat ibu di atas. Nah, Susi ini yang pertama kali melihat ibu PC ini tergeletak di depan pakaian kotor itu. Nah, selanjutnya si Susi yang berteriak memanggil Om Kuat untuk naik kembali membantu memapah ibu ke dalam kamar. Oke. Ini menarik, Bang. Ada dua hal yang harus saya tanyakan. Apa yang kemudian Kuat Ma'ruf sempat nanya nggak sih ke Yosua waktu itu kan sempat bertemu tuh waktu Yosua turun tangga. Kenapa? Ada apa? Terus sama Putri juga sempat tanya itu nggak? Untuk yang pertama ke Putri dulu ya. Kepada Ibu Putri ketika dipapah ke dalam, dia coba tanya ada peristiwa apa Bu, kan gitu. Ibu ini hanya menjelaskan bahwa si Joshua ini sudah berbuat sadis kepada dia. Nah, kemudian ketika dia ke bawah dan sempat terkait dengan Joshua, dia sempat bertanya ke Joshua. Cuma Joshua datang ketika disampirin oleh si Kuat, langsung pergi lagi dia, lari. 2 kali peristiwa itu. Nah, selalu latar belakangnya ingin menjelaskan. Tetapi ketika didatangi oleh Kuat Ma'ruf, dia selalu meninggalkan tempat dengan cara yang tergesa-gesa lah gitu. Nah, seperti itu. Sehingga tidak ada keterangan yang signifikan yang didapat oleh si Kuat Ma'ruf terkait dengan apa sebenarnya yang terjadi. Sebelum ada ditemukannya ibu tergeletak tak berdaya depan kamar, seperti itu. Oke. Jadi tidak ada keterangan apapun yang berhasil dihimpun oleh Kuat Ma'ruf ya, dari Putri Chandrawati maupun dari Yosua. Tapi pertanyaan saya selanjutnya, kalau memang tidak ada keterangan yang bisa disimpulkan,
Apa yang kemudian Kuat Ma'ruf lihat? Kondisi Putri Chandrawati waktu itu gimana sih memangnya? Iya, Kuat Ma'ruf ini melihat ketika dipanggil Susi ke atas, dia lihat ibu ini tergeletak, tak berdaya dan menangis di depan kamar itu ya. Pasca itu maksud saya. Pasca kejadian. Nah itu yang dilihatnya, makanya dia menduga ada sesuatu yang terjadi yang dilakukan oleh si Joshua ketika Kuat ini mendapati Joshua turun dari tangga di lantai 2 dan hanya satu-satunya orang yang turun dari situ sebelum peristiwa itu dilihat ibu itu tergeletak hanya si Joshua. Dugaan itu dugaan apa maksudnya, Pak? Dia tidak bisa menyimpulkan dugaan apakah kekerasan secara fisik, apakah kekerasan seksual yang dilakukan. Secara kesimpulan tidak bisa menyampaikan. Hanya dia dapat kabar dari ibu ketika setelah dipapa, dia sampaikan bahwa si Joshua ini sudah berbuat sadis kepada dia. Nah hanya itu aja kabar yang disampaikan. Sebetulnya pertanyaan saya belum dijawab sih. Saya ingin detail lagi begini. Yang pasca kejadian itu kan Kuat Ma'ruf membopong ibu langsung, bukan membopong lah, saya koreksi, tapi kemudian mengantarkan ibu ya ke dalam kamar. Nah, waktu itu kondisi yang dilihat secara fisik dari Putri itu seperti apa yang dilihat oleh Kuat Ma'ruf? Dia lemah, menangis dan dalam kondisi yang dari kacamata dia ya, melihat ibu ini ada sesuatu pasti terjadi sebelum peristiwa ini. Sehingga dia tergeletak, tersandar di pakaian cuci, dan berdiri pun dibantu untuk dipapah ke kamar. Sehingga dia merasa ada sesuatu pasti yang terjadi ini. Tetapi dia pun tidak mendapat penjelasan yang jelas dari ibu secara detail apa sebenarnya yang terjadi. Nah sebatas itu. Nah itu kan di tanggal 7 Juli, tidak ada hal yang disampaikan oleh Putri Chandrawati. Hanya tadi ini Joshua telah sadis melakukan ke saya, tapi nggak dijelaskan detail. Nah terus kan itu pulang, dari Magelang pulang ke Jakarta. Nah kondisi yang dilihat oleh Kuat Ma'ruf dari Putri itu seperti apa? Apakah kondisinya masih sama seperti tanggal 7 Juli yang dilihat? Lemas juga dan sekali-sekali menangis dan tidak berkomunikasi, kemudian tidur. Kadang-kadang bangun, menangis dan tidur dan sempat berkomunikasi lah dengan Richard ya pada keterangan Richard begitu terkait dengan tempat pengadaan PCR. Nah sampai di Saguling pun tidak sempat berkomunikasi lagi, hanya diminta bawa tas ke atas. Kemudian si Kuat Ma'ruf turun dan berkumpul di depan rumah Saguling. Selebihnya tidak ada lagi komunikasi dengan ibu. Yang kemudian datang Ricky ya, ini singkatnya nih, datang Ricky meminta dia mengantar ibu ke tempat isolasi di Duren 3. Nah di Duren 3 pun hanya mengantar tas ke dalam, setelah itu keluar. Nah tidak lama kemudian kan datang Pak Ferdi dan terjadilah peristiwa itu. Nah hal seperti itu aja. Oke. Nah Kuat Ma'ruf lihat juga nggak ketika ada di lokasi di Saguling begitu ya? Karena saya harus tanyakan ini, karena kan kemarin kan sempat mengemuka di persidangan. Ini dikatakan oleh Richard Eliezer bahwa waktu itu Putri Chandrawati juga turut hadir, ada di lokasi yang di Saguling betul dengan Ferdi Sambo dan Richard Eliezer. Waktu itu sempat Ferdi Sambo mengatakan mengenai skenario penembakan dan disetujui oleh Putri. Itu Kuat Ma'ruf tahu juga nggak soal itu? Jadi Kuat Ma'ruf ini sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan Pak EPS di Saguling. Komunikasi satu-satunya ketika di Duren 3 yang diminta suruh panggil si Ricky dan Joshua kan gitu. Jadi kaitannya dengan pembicaraan di lantai 3 yang sempat melibatkan Ricky, yang Ricky kemudian menolak kan, kemudian Richard, itu sama sekali tidak pernah tersampaikan kepada pihak Kuat Ma'ruf. Jadi Kuat Ma'ruf sama sekali tidak tahu menahu adanya pembicaraan di lantai 3. Nah itu yang perlu disampaikan dan sekali lagi saya ulangi bahwa Kuat Ma'ruf dengan Ferdi Sambo ini ketemunya hanya di Duren 3, di Saguling tidak ketemu. Richard pun sama Ricky ketika diperiksa jadi saksi menjelaskan bahwa pembicaraan di lantai 3 tidak pernah disampaikan ke Kuat Ma'ruf. Nah seperti itu. Nah kalau memang tidak tahu mengenai pembicaraan itu, gimana ceritanya sampai pada akhirnya Kuat Ma'ruf ini ada di lokasi atau di TKP Duren 3 waktu itu? Oh jadi gini, pada saat itu kan setelah dari Saguling diminta oleh Ricky untuk mengantar ibu sama-sama ke Duren 3 untuk isolasi. Jadi dia ikut karena diminta oleh Ricky untuk membawa ibu isolasi. Nah setelah itu maka dia berada di sana dan ini kejadian cepat sekali. Belum sampai berapa menit datang kan ya, Pak Ferdi meminta Ricky Jo dipanggil oleh Pak EPS kan gitu. Maka terjadilah peristiwa itu. Nah itulah mendasari karena Ricky dan si Kuat ini akan balik ke Magelang. Makanya tas yang dituduhkan oleh pihak JPU bahwa dia dibawa ke Duren 3 itu tidak ada. Itu tas berhenti di mobil yang akan dibawa mereka ke Magelang. Karena dua ini tidak PCR. Karena memang sudah tahu betul bahwa mereka balik ke Magelang gitu. Makanya kenapa mereka ikut ke Duren 3 karena diminta oleh Ricky kepada Kuat untuk sama-sama antar ibu ke Duren 3. Oke.
Baik, terima kasih banyak Bang Irwan atas waktunya itu tadi. Baik, terima kasih. Itu tadi keterangan disampaikan oleh pihak kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf. Nah, ini kalau kita lihat mengenai konstruksi kasus pelecehan seksual ini menarik untuk diamati ya, Ana ya. Karena memang kalau kita lihat pernyataan yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum dari Brigadir Yosua membantah bahwa ada pelecehan seksual atau membantah bahwa tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan Yosua terhadap Putri Chandrawati, mengingat hubungan keduanya ini sangat baik. Bahkan pihak dari Yosua ini pun menjadi orang kepercayaan dari Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Tapi apapun itu, kita tunggu nanti perkembangan di persidangan seperti apa berkaitan dengan hal ini. Ana. Baik, terima kasih Gina Vita laporan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.